Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Disti Larasati. Saudara, gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,7 terjadi di lepas pantai timur Rusia dan berpotensi tsunami. Berdasarkan data dari US Geological Survey atau USGS mengatakan gempa ini memicu peringatan tsunami Samudra Pasifik, saudara. Untuk lebih lengkap, kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Bidang Mitigasi Gempa dan Mitigasi BMKG, Bapak Daryono, melalui sambungan telepon dan juga sambungan daring maksud saya. Selamat pagi Pak Daryono. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak. Iya Pak Daryono, ini kan kita tahu ya gempa bermagnitudo 8,7 mengguncang Rusia dan berpotensi tsunami. Bagaimana dampaknya sampai ke Indonesia, Pak Daryono? Ya, baik. Saya laporkan bahwa gempa yang terjadi di Rusia Timur atau tempatnya di Kamchatka pada hari ini 30 Juli 2025 pukul 6:24 waktu Indonesia Barat itu berkekuatan 8,7 dan ternyata berpotensi menimbulkan tsunami karena patahan dasar laut yang terbentuk itu merupakan patahan dengan mekanisme naik atau thrust fault ya. Namun demikian wilayah Indonesia hanya terdampak tsunami dengan ancaman waspada. Artinya tsunami yang dapat terjadi di wilayah Indonesia bagian utara dan timur laut itu hanya status ancaman waspada atau dengan ketinggian di atas kurang dari 0,5 meter, Mbak. Ya, jadi ada beberapa daerah yang perlu kita waspadai, di mana masuk dalam daftar daerah berpotensi tsunami dengan ancaman waspada atau kurang dari 0,5 meter itu di Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura dan Sarmi, Mbak, dengan waktu yang bervariasi, dan ini sudah kita sampaikan di berbagai kanal informasi BMKG yang bisa dicek. Dan karena ini ancaman waspada, maka penting untuk direspon bahwa masyarakat harus menjauhi pantai sebelum waktu tiba yang ada dalam list BMKG tersebut, Mbak. Oke, jadi diperkirakan akan tiba di beberapa wilayah begitu ya, tsunami ini ancamannya waspada dan kurang dari 0,5 meter ini perkiraannya di pukul berapa Pak? Supaya juga warga yang beraktivitas di pesisir pantai ini juga bisa waspada. Seperti yang terjadi seperti di daerah Talaut itu waktu 3 tsunami itu pukul 14:52 waktu Indonesia Tengah. Kemudian Gorontalo pukul 16:39 waktu Indonesia Timur, kemudian Halmahera Utara itu 16:04, kemudian Manokwari pukul 16:08, Raja Ampat 16:18, Biak Numfor 16:21, Supiori 16:21, kemudian Sorong bagian utara 16:24, Jayapura pukul 16:30, Sarmi pukul 16:30. Demikian, Kak. Oke. Nah, ini ya. Oke, jadi beberapa wilayah yang tadi Anda sebutkan, Halmahera, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura dan juga Sarmi ini rencananya memang diwaspadai, harus waspada begitu ya pada jam-jam pukul 4 waktu daerah mereka masing-masing, karena diwaspadai akan ada ancaman tsunami dengan ketinggian 0,5 meter begitu ya. Kurang dari 0,5 meter. Kurang dari 0,5 meter, termasuk juga wilayah Talaut ya, Pak Daryono ya. Apa yang perlu diwaspadai di jam-jam tersebut, Pak Daryono, agar kemudian warga ini bisa menghindari pesisir pantai, atau seperti apa himbauannya?
mengikuti SOP yang sudah kita siapkan, itu untuk ancaman waspada kurang artinya tsunami yang mungkin terjadi itu hanya di bawah setengah meter, maka masyarakat cukup menjauh dari pantai saja, Mbak. Apakah itu kawasan permukiman, kemudian wisata, atau bahkan tempat-tempat kawasan pelelangan ikan, atau bahkan kalau ada sekolah yang berada di pesisir pantai, maka sebaiknya untuk menjauh dari pantai sebelum waktu-waktu list yang saya sampaikan tadi, Mbak. Oke, jadi menghindari untuk beraktivitas apapun aktivitasnya di pinggiran pantai begitu ya, pesisir pantai ya, khususnya di wilayah-wilayah yang tadi Anda sudah sebutkan ya, karena memang ada ancaman waspada di waktu yang sudah Anda sebutkan. Pertanyaan saya selanjutnya Pak Daryono, sampai kapan kemudian warga yang berada di wilayah terkena ancaman waspada ini tetap harus waspada terkait dengan tsunami ini, Pak? Ya, sekitar 2 jaman setelah waktu yang kami tetapkan tersebut, Mbak. Oke, jadi sekitar pukul 6 sore berarti sudah bisa kembali beraktivitas secara normal ya, Pak? Untuk yang start waktu tibanya minus 2 jam dari yang sampaikan itu. Jadi masyarakat dihimbau pada waktu sebelum waktu yang kami tetapkan tadi itu sebaiknya sudah menjauh dari pantai, dan kemudian 2 jam kemudian itu situasi sudah bisa kita sampaikan kondisi aman, Pak. Oke, jadi waktu sebelum yang sudah ditetapkan ini sudah kemudian mengevakuasi dan juga berpindah begitu ya, tidak berada di dalam pesisir, kemudian juga hingga 2 jam setelah waktu yang sudah ditentukan begitu ya Pak Daryono ya? Betul, Mbak, betul sekali. Oke, terkait dengan potensi adanya gempa susulan, informasinya seperti apa Pak? Kalau kita monitor gempa susulan yang terjadi itu BMKG saat ini baru memonitor sebanyak 7 kali aktivitas gempa bumi susulan di Kamchatka atau aftershock dengan magnitudo terbesar itu 6,9 dan terkecil 5,4. Demikian, Mbak. Namun demikian ini akan terus bertambah, Mbak. Oke, jadi ada memang gempa susulan sebanyak 7 kali ya Pak ya? Ya, benar. Oke, ini karena gempanya ini berada di pusat gempanya ini di dangkal atau seperti apa Pak? Atau kemudian ada di lempengan? Bisa dijelaskan Pak pada kami? Kalau kita melihat kawasan Kuril Kamchatka itu kan pertemuan lempeng ya, sehingga itu ada di daerah trends di mana lempeng menunjam, lempeng Pasifik menunjam ke Eurasia dan terjadi bidang kontak yang itu akan memicu akumulasi medan tegangan dan sampai batas elastisitas batuan terlampaui maka dia akan pecah sehingga memicu terjadinya patahan dengan mekanisme naik, dan disitulah karena patahan dengan mekanisme naik itu air laut akan mengalami gangguan sehingga itu akan terjadi perubahan massa air laut. Itu yang tsunami yang dimaksudkan terjadi, Pak. Oke, Pak, tadi kan dijelaskan ya Pak, Indonesia terkena dampak ancaman waspada tsunami begitu dengan beberapa wilayah yang tadi sudah Anda sebutkan. Selain Indonesia, dari informasi yang didapatkan dari BMKG, wilayah mana lagi yang kemudian atau negara mana lagi yang kemudian terdampak terkait dengan gempa yang mengguncang Rusia dengan kekuatan 8,7 magnitudo ini, Pak? Iya, kalau kita melihat ada Rusia bagian timur, Jepang, Alaska, Amerika Serikat, kemudian Filipina, Hawaii, dan Guam. Oke, jadi memang ada beberapa wilayah selain Indonesia yang kemudian juga terdampak juga paling parah. Tadi Anda sebutkan ada di Alaska, kemudian ada di Jepang juga ya Pak ya? Ya, benar. Oke Pak. Memang sudah ada imbauan untuk tidak beraktivitas di pesisir pantai begitu. Tapi apakah ada tanda-tanda yang kemudian bisa diwaspadai ketika tsunami, ancaman waspada tsunami itu akan datang, Pak? Apa yang bisa disampaikan oleh BMKG? Menarik pertanyaan Mbak, ini bagus sekali bahwa untuk tsunami pada kasus tsunami Kamchatka ini kita menyebutnya sebagai far field tsunami, yaitu tsunami jauh, sehingga ciri-ciri yang lazim dikenali masyarakat yaitu adanya surut pantai
itu jika di Indonesia tidak akan terjadi surut pantai karena deformasi batuan dasar laut yang terjadi itu sangat jauh di Rusia Timur sana, sehingga tidak akan menimbulkan adanya surut air laut terlebih dahulu, sehingga itu akan terjadi tsunami dengan tiba-tiba jika memang impuls tsunami itu sudah menyentuh wilayah Indonesia. Jadi tidak ada tanda-tanda akan terjadi tsunami, karena tsunami juga tsunami yang bukan tsunami besar sampai di Indonesia. Maka masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir, takut berlebihan, karena arahan dari kami BMKG cukup menjauh dari pantai sebelum waktu tiba tsunami yang kami sebutkan di masing-masing tempat tersebut, Mbak. Oke, jadi karena memang pusat gempanya ini berada di Kamchatka, Rusia, begitu, dan kita Indonesia beberapa wilayah ini terkena ancaman waspada. Jadi ciri-cirinya ini tidak ada surut air laut ya, air laut yang terlihat surut. Itu artinya seperti gelombang saja ya Pak, gelombang air laut begitu ya, setinggi 0,5 meter begitu ya Pak ya? Oke, terakhir Pak, adakah imbauan kepada warga di sekitar daerah pesisir pantai yang sudah tadi Anda sebutkan, termasuk juga kalau kita ingin memperoleh informasi yang sahih dan juga valid, kita bisa memperolehnya di mana, Pak Daryono? Ya, informasi yang valid bisa ditanyakan kepada kantor-kantor BMKG di daerah, seperti di kantor stasiun geofisika, Balai Besar BMKG, dan BPBD yang sudah mendapat informasi dari kami. Dan saat ini kami terus memantau pergerakan tsunami yang ada di Pasifik, namun juga kita menyiapkan stakeholder kita untuk bekerjasama dengan unit pelaksanaan teknis BMKG di Indonesia untuk menyampaikan kepada masyarakat pesisir pentingnya untuk melakukan upaya menjauh dari pantai pada jam-jam yang diestimasi akan terjadi tsunami tersebut. Dan ini sudah saya sampaikan kepada kantor-kantor BMKG di daerah untuk terus mengontak Badan Penanggulangan Daerah, juga stakeholder terkait, juga sekolah-sekolah yang ada di pesisir pinggir pantai untuk menjauh dari pantai sebelum waktu-waktu yang kami estimasi tsunami tiba tersebut, Mbak. Oke, baik. Nanti kita akan update lagi perkembangannya. Tetap bersama kami, Pak Daryono. Usai jeda, kami akan kembali dalam Breaking News Kompas TV sesaat lagi. Berita utama kembali